Dan salah satu jihad yang paling besar mengatakan kebenaran di depan pemimpin yang zalim. Itu jihad paling besar. Apakah amal yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala? Nabi menjawab dengan lugas. Qala Rasulullah SAW, as-salatu ala waqtiha. Salat pada waktunya. Jadi bukan salat di awal waktu, bukan. Bukan dikatakan Nabi as-salatu fi awali waqtiha, tapi ala waqtiha, salat pada waktunya. Kadang-kadang memang salat itu digeser. Rasulullah pernah menggeser sholat isya menjadi tengah malam karena lagi ngaji. Sampai sahabat-sahabat tuh nanduk-nanduk gitu, saking ngantuknya. Tengah malam baru sholat isya. Kata Nabi, sebenarnya saya kepingin sholat isya tuh begini, tengah malam begini. Tapi kalau saya buat tiap hari begini, kamu berat. Nah, apalagi pekerja-pekerja berat, mengembala kambing sampai ke tengah-tengah padang rumput sana kembali lagi, itu tentu mereka ingin cepat tidur. Kalau afdolnya memang dimalamkan, tapi Rasulullah mengatakan sholat pada waktunya. Kalau dalam mazhab Syafi'i sebaiknya di awal waktu, meskipun boleh digeser jika ada sesuatu yang wajib. Menuntut ilmu wajib, sholat isya wajib berjemaah disuruh. Tapi karena lagi ngaji tanggung dibahas, mundur setengah jam. Oke aja, jangan terus berdiri sholat sambil melemut lagi. Ustaz goblok, udah tahu waktu, gara-gara ngaji dia saja dilalai-lalaikan. Bukan melalaikan, memang Rasulullah memberikan sunnahnya. Kalau ada pengajian, sholat bisa digeser. Yang kedua, qultu summa ai, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu tanya lagi, setelah sholat pada waktunya apa amal yang paling dicintai Allah? Nah, Nabi menjawab, qala Rasulullah SAW, birrul walidain, berbakti kepada kedua ibu bapak. Jadi nggak ada lebih hebat dari itu. Kalau kita ada uang 10 juta disedekahkan sama orang miskin, kalah dengan memberikan segelas minuman kepada ibu atau bapak kita. Kalah 10 juta itu. Ridha Allah tergantung pada ridha orang tua. Satu hari Nabi Musa berdoa. Nabi Musa bisa bicara-bicara dengan Allah, langsung dijawab. Ya Allah, siapa kawanku di surga? Beliau bertanya, sahibi fil jannah. Siapa sahabat dekatku di surga? Allah jawab, di satu kampung, di kampung sana ada seorang laki-laki tukang jual daging di pasar. Itulah sahabat karibmu di surga, salah satunya. Penasaran Nabi Musa. Oh, kawan saya kok bukan orang alim, bukan ulama, tapi tukang jual daging. Datang Nabi Musa ke sana. Dilihatin anak muda itu memikul daging pakai bakul besar di punggungnya. Sampai di pasar, bakulnya diletakkan, kemudian dia keluarkan dari bakulnya itu daging-daging yang akan dia jual. Sambil jualan sebentar-bentar, bakulnya itu dilihat, tutup lagi, jualan lagi, dibuka lagi. Nabi Musa heran, kok ini anak muda kok senyum-senyum sama bakul sih. Setelah selesai jualan, daging itu tidak habis dijual, ada sebagian kecil dibawa pulang. Orang mau beli pun dia nggak mau jual, ini untuk saya. Dia pulang, dia pikul itu bakul. Nabi Musa ikut. Nabi Musa tanya, aku boleh ikut kamu nggak? Boleh, boleh. Saya mau ke rumahmu? Boleh. Saya orang luar kota. Iya, ke rumah saya. Ini tukang jual daging nggak tahu kalau itu Nabi Musa, kan belum ada medsos. Belum kenal. Sama-sama yang nusuk Miranto tuh nggak kenal sama Miranto. Dia nggak kenal. Jadi sampai di rumah, silakan masuk. Laki-laki ini bilang, sebentar ya, saya mau berkhidmat dulu, saya mau kerja dulu. Oh iya. Maka Nabi Musa lihat anak laki-laki ini meletakkan bakul, kemudian membuka tutupnya dari bambu-bambu lah kalau di sini ya.
mengeluarkan seorang ibu yang sudah kurus tua renta dari dalam bakul itu. Banyak ada ibunya di bakul itu. Dikeluarkan, diletakkan tempat tidur, kemudian dia masak daging, masak roti, kemudian ibunya itu disuapin. Dagingnya itu dimamah dulu, ibunya udah nggak punya gigi, baru disuapkan ke ibunya. Sambil senyum-senyum, ketawa-ketawa, seneng, kasih minum. Habis itu ibunya mengangkat tangan berdoa, Allahumma ja'al ibni jalisa Musa fil jannah. Terdiam Nabi Musa dengar doa itu. Ya Allah, jadikanlah anakku ini di akhirat nanti di surga duduk bersama-sama dengan Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa pikir ini gara-gara doa ibunya lah. Maka Allah katakan bakal jadi sahabat dekat Nabi Musa di surga. Ini berbuat baik sama ibu bapak jangan main-main. Jangan buang ibu kita dan bapak kita ke panti jompo. Di medsos saya lihat kemarin dikirim ke saya, ada seorang perempuan yang menjual ibunya. Nggak ada gunanya ibu ini katanya. Udah stroke, nggak bisa bangun dari tempat tidur, mau dijualnya ibunya. Jangan, itu tiket masuk surga. Kalau kita sia-siakan bapak ibu kita, sama dengan membakar tiket ke surga kita itu. Qultu summa apalagi setelah itu? Qala Rasulullah SAW, al-jihadu fi sabilillah. Berjihad, bersusah payah, memperjuangkan agama di jalan Allah SWT. Dan salah satu jihad yang paling besar, mengatakan kebenaran di depan pemimpin yang zalim. Itu jihad paling besar. Sebab ancamannya nyawa, ancamannya penjara, tapi dia berani mengatakan kebenaran. Itu jihad yang paling besar. Sekarang sudah ada orang yang mencoba bawa-bawa hadis Nabi, pemimpin itu harus ditaati, nggak boleh dilawan. Loh, ya memang siapa yang mau melawan pemimpin? Kita cuma mau memberitahu kebenaran, bukan melawan, betul nggak? Siapa yang mau melawan pemimpin? Nggak ada. Cuman kalau pemimpin salah, kita cuma mau beritahu, bukan melawan. Ini buzur-buzur nih kadang-kadang ganas-ganasnya. Memberitahu kebenaran dibilang ngelawan, pemecah belah, mau memberontak, radikal, ekstremis, diusir saja dari Indonesia. Ih, enak. Tengku Zulkarnain usir dari Indonesia. Memang nenek moyangmu sendiri yang punya negara ini. Nenek moyangku pun punya negara ini juga, betul nggak? Bapak saya pejuang kemerdekaan, bapak saya. Kakek saya pun ikut memperjuangkan kemerdekaan. Ibu saya anak Cina, iya, tapi ibu saya pindah ke Indonesia itu lebih 400 tahun yang lalu, bukan baru kemarin-kemarin. Tersebutlah satu hari di negeri Cina ada penguasanya, kaisarnya yang sangat kejam sekali. Dinastinya disebut dinasti Qin. Makanya mereka benci sekali dengan yang namanya Cina. Qin. Mereka pergi 11 kapal. Tiga kapal. Ternyata di tengah jalan kapal-kapal itu tenggelam di laut. Cuman satu aja yang selamat. Satu itu terdiri dari 11 laki-laki dan 3 perempuan kalau nggak salah, atau 9 laki-laki 3 perempuan. Malam-malam mereka lihat banyak sekali kunang-kunang, jutaan ekor kunang-kunang sehingga kelihatan terang. Kata pemimpin rombongan, kita di sini aja berhenti. Karena kalau Cina kan yang namanya api membawa keberuntungan. Kunang-kunang ini membawa keberuntungan, kita minggir aja. Minggir, lempar jangkar, tidur di kapal. Besok pagi bangun kaget. Ternyata laut itu ikannya berjuta-juta ekor. Seolah-olah bisa dipegang mata tangan saking banyaknya ikan. Pohon bakaunya besar-besar. Mereka mendayung perahu itu ke pinggir, jumpa tanahnya, darat. Kemudian mereka membuat kelenteng dan tinggal di situ. Beberapa bulan kemudian datang lagi kapal yang sama dari kampung yang sama, melarikan diri. Berkumpullah mereka di kampung itu. Tidak berapa lama Sultan Siap patroli
tentara Sultan Siak patroli, loh kok ada orang di negeri yang kosong ini? Belok. Kamu siapa? Kami dari negeri Cina. Oh. Ini wilayah Sultan Siak. Kami tunduk dengan Sultan Siak. Boleh kalian tinggal sini, tapi tunduk di bawah Kesultanan Islam Siak Seri Darfur. Siap. Tidak ada orang Indonesia di situ, semuanya Cina. Mereka bangun negeri itu sampai zaman Belanda. Zaman Belanda mereka disebut Bangko, Kecamatan Bangko. Ada 3 di situ, Bangko, Tanah Putih dengan Kubu. 3 ini kemudian nanti menjadi Kabupaten Rokan Hilir di Provinsi Riau. Sehingga waktu saya dulu pulang-pulang ke kampung, itu di Pulau Halang, ada satu pulau depan Bagan Siapi-Api, itu nggak ada orang Indonesia, asli pribumi nggak ada. Tadi kepala desa sampai rakyat 100% orang Cina. Di Bagan Siapi-Api itu 70% lebih orang Cina, orang Melayu 30%. Waktu saya kecil-kecil itu, kalau saya malam-malam dibawa paman saya ke kota Bagan Siapi-Api itu nggak ada mobil, nggak ada sepeda motor, sepedanya nggak ada, jalannya batu bata, sebab jalannya itu becek. Itu kota Bagan Siapi-Api itu di depan tuh ada meja bundar orang minum kopi, minum teh ya, makan es krim gitu. Itu semua nyanyinya itu nyanyi Cina di recordernya. Lagu Cina 20 toko 20 lagu Cina semua. Memang nggak ada orang lain waktu itu. Nah, jadi ibu saya ini orang Cina atau orang Bagan Siapi-Api? Nah, udah 400 tahun di situ. Cina atau Bagan Siapi-Api dia? Orang Bagan Siapi-Api tapi suku Cina. Jadi bukan Cina kepet baru datang sini terus mau ngambilin harta negara ini. Membangun Bagan Siapi-Api itu orang Cina, nenek moyang saya juga. Kita lanjutkan. Bersusah payah membela agama itu jihad, paham? Di kampung kita nggak ada yang ke masjid. Yang ke masjid kita sendiri sama anak kita yang bangun, yang buka pintu, azan, bersihin masjid, qomat, sholat. Kita aja berdua sama anak kita, berdua. Jangan putus asa, jangan bilang alah orang kampung nggak ada yang ke masjid, dah sekalian aja kita sholat di rumah, tutup aja di masjid. Menghidupkan masjid ketika orang lain di kampung itu tidak ada yang menghidupkannya, itu jihad fisabilillah itu. Karena azan itu fardu kifayah. Kalau masjid ini tidak ada azan sekali aja, seluruh orang komplek ini dilaknat Allah Subhanahu wa taala. Karena fardu kifayah azan itu. Begitu. Kalau di desa kita tidak ada orang pakai kerudung, yang pakai kerudung cuma istri dan anak kita. Dia orang, ninja, tukang jual ayam, macam-macam. Terus istri kita bilang, udahlah Pak, tanggungnya Pak, sekampung nggak ada yang pakai, cuma aku sendiri sama anak kita Pak. Besok-besok aku ikut orang itu aja. Jangan. Mempertahankan agama di tengah-tengah kerusakan itu jihad fisabilillah. Jadi jihad bukan hanya perang. Perang itu dalam Islam cuma membela diri aja. Defensif, diserang ya kita ngelawan. Mana pernah Rasulullah menyiapkan pasukannya untuk negara orang? Nggak pernah Rasulullah gitu. Jadi perang itu juga jihad, qital bahasa Arabnya. Minal jihad, salah satu dari cabang jihad. Tapi jihad bukan hanya perang. Keluar dari rumah menuntut ilmu ini juga jihad. Dan itu amal nomor 3 paling besar setelah sholat pada waktunya berjemaah di masjid, berbuat baik sama ibu bapak, membela agama atau jihad fisabilillah, susah payah menjalankan agama. Sekarang ini mau dipelintir. Membela agama itu sholat, zikir, baca Quran, pokoknya beramal untuk dirimu itu membela agama. Bukan harus membela agama itu mendakwah ini. Kalau lebih pandai dia dari Rasulullah. Sampai ada orang tega mengatakan nggak ada itu bela-bela agama. Agama kok dibela-bela? Iya, yang nyuruh membela agama siapa? Allah. Ya ayyuhalladzina amanu, hai kamu yang beriman, jin atau manusia, kunu ansarallah, jadikan dirimu pembela-pembela Allah. Itu Quran surah As-Saff ayat terakhir.
Allah kok dibela. Memang Allah lemah, perlu pembelaan. Kita ini sholat bukan karena Allah perlu disolati, tapi karena kita perlu dengan sholat. Kita membela Allah, membela agama Allah, bukan Allah perlu dibela. Kita yang perlu membela agama Allah untuk kedudukan kita yang mulia di dunia dan akhirat. Bukan untuk Allah. Seluruh dunia boikot, nggak ada yang sholat, Allah tetap Allahu Akbar kok. Betul? Seluruh dunia sholat semua 7,8 miliar, Allah nggak bertambah besar, tetap aja Allahu Akbar. Paham? Seluruh dunia tidak mau peduli dengan agama, hancur agama di dunia ini, Allah tetap Allahu Akbar. Jangan dikatakan ini PKI aja ini. Apain bela-bela Allah? Siapa membela Allah berarti menghina Allah, karena menganggap Allah lemah, perlu pembelaan. PKI kau. Quran yang nyuruh kita membela agama Allah. Bahkan Banser, Ansor itu lambangnya itu nahnu ansarullah. Kami adalah pembela agama Allah. Di lambangnya itu ditulis nahnu, kami, Ansor maksudnya ansarullah, pembela Allah. Ditulis di lambangnya itu.